yang mengenyam bangku pendidikan beragama Islam sejak kecil itu mengakui ia mulai mencari banyak referensi agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Dari buku itu doang dan memulai membaca referensi lain habis itu, tidak mudah buat aku yang SD swasta Islam rajin juga ke tepa tuturnya. Suatu ajaran yang sudah diterapkan dari kecil untuk mengubahnya akan terasa susah. Kebanyakan daripada mereka yang murtad, teman-teman, adalah orang-orang yang sudah terpelajar, yang sudah dididik secara radikal di dalam Islam sejak mereka masih sangat kecil. Bismil abi wal ibni waruhil kudus al illahul wahid. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Kristen Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, bahkan yang sudah share video-video dari channel ini ke banyak media sosial teman-teman. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus mendukung channel ini, kita terus share video-video dari channel ini agar hal-hal yang disampaikan dalam channel ini boleh menjangkau banyak orang, sehingga banyak orang yang boleh mendengar kebenaran dan pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Ya, teman-teman sekalian, pada video kita kali ini kita akan kembali membahas tentang kisah-kisah orang yang murtad yang akhirnya meninggalkan Islam dan menjadi Kristen atau percaya kepada Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini banyak sekali orang yang murtad. Banyak mereka yang akhirnya percaya kepada Yesus meninggalkan Islam. Entah apapun konsekuensi yang harus mereka terima akibat daripada iman mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak peduli lagi, teman-teman. Kita tahu kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang terpelajar di dalam agama Islam. Orang-orang yang sangat radikal belajar Al-Quran. Mereka radikal membela Islam. Tetapi kemudian ketika mereka memilih untuk percaya kepada Kristus, tentu tantangannya tidaklah mudah, teman-teman. Banyak tantangan yang mereka harus hadapi. Tetapi bagaimanapun tantangan yang mereka hadapi itu, mereka tetap memilih untuk percaya kepada Yesus. Mereka tetap memilih untuk mengikuti Yesus daripada tantangan yang harus dihadapi. Mereka siap menabrak tantangan apapun itu, ya. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai Salma Vinasunan, anak dari seorang pengacara kondang yang akhirnya murtad, ya, meninggalkan Islam dan percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana ceritanya? Mari kita bersama-sama melihat dari insertlife.com yang menuliskan tentang kisah Salma Vinasunan ini murtad dari Islam. Dituliskan cerita Salma Vinasunan pindah agama gara-gara buku bacaan. Salma Vinasunan bercerita awal mula dirinya yakin untuk pindah agama. Sebagaimana diketahui, Salma Vinasunan telah lebih dari 3 tahun memeluk agama Kristen. Kepada Danian Menanta, putri pengacara Sunan Kalijaga itu kembali mengingat bagaimana dirinya mulai pindah agama setelah membaca sebuah buku. Duh, aku menangis terus kalau aku cerita masuk Kristen. Karena hampir sama seperti C.S. Lewis yang percaya sama Tuhan setelah membaca, kata Salma Vinasunan melalui kanal YouTube Daniel Mananta. Aku percaya Tuhan Yesus karena membaca segala hal tentang dia, sambungnya. Ya, berarti teman-teman dia ini membaca Alkitab, ya teman-teman, ya. Dia membaca Alkitab lalu kemudian akhirnya menemukan kebenaran yang sesungguhnya, ya. Tentu saja dia melakukan perbandingan di sini, teman-teman. Dan akhirnya dia percaya kepada Yesus. Namun saat ditanya penampakan buku tersebut, Salma Vina menyebut bahwa benda tersebut dibawa oleh sang ibu. Bukunya diambil ibu. Aku sejujurnya nggak tahu bukunya bakal diapain sama ibu. Tapi beruntung aku punya CD-nya, kata mantan istri Taki Malik itu sambil tertawa. Lebih lanjut, Salma Vina yang mengenyam bangku pendidikan beragama Islam sejak kecil itu mengakui ia mulai mencari banyak referensi agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Dari buku itu doang dan memulai membaca referensi lain habis itu, tidak mudah buat aku yang SD swasta Islam rajin juga ke tepa tuturnya. Suatu ajaran yang sudah diterapkan dari kecil untuk mengubahnya akan terasa susah. Ya, memang betul teman-teman, ya. Kebanyakan daripada mereka yang murtad, teman-teman, adalah orang-orang yang sudah terpelajar, yang sudah dididik secara radikal di dalam Islam sejak mereka masih sangat kecil. Coba pikirkan tentang pendeta Saifuddin Ibrahim sekarang. Dia adalah ustadz dulu, teman-teman. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, tentu saja itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau kita secara manusia membayangkan hal itu adalah hal yang sulit. Siapa sih manusia yang bisa mengubah hati seseorang, lalu kemudian akhirnya dia mengubah seluruh ajarannya sejak kecil dan mengambil ajaran yang baru?
Tentu tidak ada, teman-teman. Hanya Tuhan yang mampu mengubah mereka. Hanya Tuhan yang mampu membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya, Salma Vina ini mengatakan suatu ajaran yang sudah diterapkan dari kecil untuk mengubahnya akan merasa sangat susah. Kalau bukan dia yang mengubahnya mungkin gak bisa. Tapi ini terjadi karena dia yang mengundang pungkasnya. Ya teman-teman, betul sekali. Dia betul-betul menyadari bahwa yang mengubah seluruh hidupnya adalah Tuhan. Yang mengubah seluruh pengajarannya, seluruh pengetahuannya tentang ajaran yang benar adalah Tuhan. Karena secara manusia itu mustahil, teman-teman. Dari kecil dia belajar Islam. Dari kecil dia mengetahui tentang semua pengajaran tentang Islam. Dan itu sudah tertanam di dalam pikirannya bahwa itulah yang paling benar. Tetapi kemudian ketika dia mengubahnya dan itu salah, apa yang dia sudah akui dari kecil, lalu kemudian ketika dia besar dia menemukan kebenaran yang sejati, artinya dia harus mempersalahkan ajaran yang sebelumnya. Dia harus mengakui bahwa apa yang dia telah pelajari selama ini itu salah, itu tidak benar, dan itu adalah sesat. Dan ketika dia memilih ajaran yang baru, itu menunjukkan bahwa inilah ajaran yang benar, dan ajaran yang lama atau yang kepercayaan yang lama adalah ajaran yang salah. Demikian teman-teman ya. Nah, Salma Vina ini teman-teman memiliki seorang suami juga yang dikatakan sebagai seorang yang sangat-sangat radikal di dalam Islam. Dia terpelajar Islam, dia khatam Al-Quran, dan tentu saja kedua orang ini, suami dan istri ini adalah orang-orang yang sangat-sangat ketat di dalam agama. Tapi sekali lagi saya katakan, mereka memilih menjadi percaya kepada Kristus itu bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena Tuhan yang mengubah hati mereka. Dan benar teman-teman, di dalam ajaran Kristen hanya di dalam Yesuslah kita mendapatkan keselamatan. Tujuan daripada hidup ini teman-teman tidak ada yang lain. Yang paling penting adalah bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Siapa di antara kita yang hidup di dunia ini selamanya? Tidak ada, teman-teman. Dan kita semua percaya bahwa akhir daripada hidup ini maka ada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di dalam akhirat. Di akhirat itu hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Masuk dalam surga dan neraka tergantung daripada apa yang kita pilih selama di dunia ini. Kalau kita pilih yang salah, maka kita akan menerima neraka. Dan kalau kita pilih yang benar, kita akan masuk surga. Masuk di dalam kedua kehidupan itu tergantung daripada dosa kita. Dosa kita itu memegang peranan penting menurut saya, teman-teman. Kalau kita adalah orang yang berdosa, maka tentu saja neraka adalah bagian kita. Siapa di antara kita di dunia ini yang tidak berdosa? Pasti semua kita berdosa, teman-teman. Tetapi dosa yang kita miliki itu akan dihapuskan apabila kita percaya kepada Kristus. Banyak orang di dunia ini juga yang berpikir bahwa dengan berbuat baik, dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan banyak hal yang baik, yang benar, mereka bisa memperoleh keselamatan. Artinya mereka bisa berbuat baik, mereka bisa memperoleh keselamatan lewat diri mereka sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kalau memang betul manusia bisa memperoleh keselamatan dengan perbuatan baiknya, coba pikirkan, Adam dan Hawa itu ketika jatuh dalam dosa, ada berapa kesalahan yang mereka buat? Hanya satu, yaitu makan buah kuldi atau buah yang dilarang Tuhan. Nah, sebelum mereka melanggar, ada berapa kebaikan yang mereka buat? Tidak terhingga, teman-teman. Lalu kalau seandainya diandalkan perbuatan baik untuk masuk surga, mengapa kebaikan Adam sebelum dia jatuh dalam dosa tidak dipakai untuk menghapus satu dosa yang dia buat, itu makan buah yang dilarang oleh Tuhan? Saat membungkus gitu loh satu kesalahan itu dengan kebaikan yang begitu banyak itu. Toh tidak juga, teman-teman. Berarti kebaikan itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dan Yesus mengatakan bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya hanya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Hanya di dalam Dia kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Yohanes 3:16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya di dalam Yesus kita tidak binasa. Berarti di luar Yesus kita akan menjadi orang-orang yang binasa. Ya, jadi siapa di antara kita yang percaya kepada Kristus, siapa di antara kita yang memilih Yesus, maka kitalah orang-orang yang menang, kitalah orang-orang yang diselamatkan, teman-teman. Ya, selamat untuk Salma Vina Sunan yang akhirnya percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Engkau telah menerima kehidupan yang kekal hari ini, maka tetap pertahankanlah itu, karena itulah jalan yang benar untuk menuju kekekalan nanti. Yesus sudah mengubah hatimu, tetap pertahankan imanmu.
Memang ada banyak tantangan selama engkau percaya kepada Kristus, tetapi percayalah, tantangan itu akan ada akhirnya, diakhiri dengan sebuah kebahagiaan. Demikianlah teman-teman video kita hari ini. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat bagi kita dan memberikan semangat baru bagi kita untuk terus mengiring Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.